Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Bejak Belajar Pajak. Di sini dengan saya Riri Ramawati, saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 atau yang disebut dengan PPh 22. Buat yang belum tahu apa itu PPh 22 atau pajak penghasilan 22, yuk kita bahas. Selanjutnya di sini ada daftar isi yang berisikan tentang pokok materi. Yang pertama ada pengertian PPh 22, yang kedua ada dasar hukum PPh 22, yang ketiga ada objek PPh 22, yang keempat ada pengecualian PPh 22, yang kelima ada pihak pemungutan PPh 22, yang keenam ada tentang tarif-tarif PPh 22, terakhir ada tentang studi kasus PPh 22 atau contoh soal. Tapi sebelum ke materi, ayo kita mengenal pajak terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017, pajak yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Selanjutnya ada beberapa pengertian PPh 22. Yang pertama yaitu PPh 22 pajak yang dikenakan pada badan usaha milik pemerintah atau swasta yang melaksanakan kegiatan perdagangan. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor dan kegiatan di bidang lain. Kemudian menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019, PPh 22 berkaitan tentang penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian itu bahwa PPh 22 merupakan pajak yang digunakan pada badan baik jenis negara atau usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang itu ekspor impor dan juga badan usaha yang melaksanakan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum PPh 22. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Terus yang kedua ada Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 yang berhubungan tentang pemungutan tentang pajak PPh 22. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah. Yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak serta pemotongan dan atau pemungutan penyetoran dan pelapor pajak bagi instansi pemerintah. Selanjutnya ada objek PPh 22. Yang pertama ada ekspor dan impor barang. Ekspor dan impor barang yang terkena pajak PPh 22 di antaranya yaitu yang pertama ada tambang batu bara, yang kedua ada mineral logam, yang ketiga ada mineral bukan logam. Selanjutnya yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh tenaga pemerintah dan kuasa pengguna barang sebagai pemungut instansi pemerintah maupun instansi negara lain. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang atas pihak ketiga. Yang keempat ada pembayaran atas pembelian barang atas pihak BUMN. Selanjutnya ada penjualan hasil produksi pada distributor industri seperti industri kertas, industri semen, industri otomotif. Keenam ada penjualan kendaraan bermotor. Yang pertama agen tunggal pemegang merek, yang kedua agen pemegang merek, yang ketiga ada importir kendaraan bermotor. Selanjutnya penjual migas seperti BBM, LPG dan LNG serta pelumas. Yang keempat ada pembelian barang dari pegangan pengumpul seperti kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan. Yang kesembilan ada pembelian barang yang tergolong sangat mewah, contohnya seperti kapal pesiar, pesawat pribadi, dan kendaraan mewah.
Selanjutnya ada pengecualian PPh 22. Yang pertama, impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang. Yang keempat ada pembayaran untuk pembeli bahan bakar minyak, listrik, dan PDAM dan telepon. Selanjutnya ada tentang pemungut PPh 22. Nah, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada wajib pajak badan yang terdiri dari yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga bendahara pengeluaran. Yang keempat kuasa pengguna anggaran. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang keenam ada industri dan eksportir. Yang ketujuh ada industri atau badan usaha. Nah, yang bagian kedua yaitu pemungut PPh 22 tentang perusahaan swasta dibagi menjadi yang pertama ada badan usaha, yang kedua ada ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor, yang ketiga ada produsen atau importir migas, yang keempat ada perdagangan pengumpul. Selanjutnya ada tarif PPh 22. Yang pertama atas impor. Yang pertama ada dengan API ditambah dikenakan tarif 2,5% dikali harga impor. Selanjutnya ada yang non API dikenakan tarif 7,5% dikali harga impor. Terus yang ketiga ada yang dikuasai, terdapat tarif 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua ada pemberian barang dikenakan tarif 1,5% harga 1,5% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Yang ketiga ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Dikenakan tarif 0,25% harga pembeli dikali harga pembelian. Selanjutnya ada tarif PPh yang keempat penjualan hasil produksi tertentu. Untuk industri kertas dikenakan tarif 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua ada industri semen dikenakan tarif 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga ada industri baja dikenakan tarif 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat ada industri otomotif dikenakan tarif 0,5% dikali DPP PPN tidak final. Selanjutnya ada tarif untuk penjual hasil produksi migas. Yang pertama ada BBM yang dijual ke Pertamina dikenakan tarif 0,25% dikali penjualan. Selanjutnya ada BBM yang dijual ke selain Pertamina, dia dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan. Yang ketiga ada gas dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan. Dan ada pelumas dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan. Yang keenam ada impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. API sama dengan dia dikenakan tarif 0,5% dikali harga impor. Yang ketujuh ada tarif bahan tambang dikenakan tarif 1,5% dikali harga ekspor. Yang kedelapan ada penjualan barang mewah seperti untuk rumah mewah, kondominium, dan apartemen dikenakan tarif 1% dikali penjualan. Dan untuk kapal persiar, pesawat pribadi, dan kendaraan mewah dia dikenakan 5% dikali penjualan, dan itu tidak termasuk PPN dan PPNBM. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada PT XYZ merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksi ke PT EFG senilai 5.500.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan saat PPh 22 atas penjualan otomotif adalah penyelesaiannya. Yang pertama DPP PPN 110 dibagi 111 dikali 5.500.000.000, hasilnya ada 4.954.954.954 rupiah. PPh 22 atas penjualan otomotif ialah yang pertama tarif PPh 22 atas penjualan otomotif dikali DPP PPN.
tarif untuk PPh 22 penjualan otomotif dikenakan 0,45% dikali 4.954.944.945 rupiah, dan hasilnya adalah senilai 22.297.297 rupiah. Selanjutnya ada studi kasus untuk PT XYZ, merupakan perusahaan produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta dan itu tidak termasuk PPN ke PT EFG yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh 22 yang dipungut adalah yang pertama ada tarif PPh 22 di hasil produksi migas dikali nilai jual. Untuk tarif PPh 22 produksi migas yang tidak dijual kepada SPBU yaitu dikenakan tarif 0,3% dikali nilai jualnya 900 juta, sehingga PP yang dipungut adalah 2.700.000. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu.